Hey halo Sobat ABS, ini adalah EcoFlow River Portable Power Station dengan kapasitas 288 Wh dan dengan kapasitas output maksimum di 1800 Watt dengan teknologi X-Boost. Harganya sih berkisar antara 5-6 jutaan. Nah, seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, di sini terdapat beberapa kabel pengecasan ya. Ada dua kabel internasional modelnya kayak gini dan satu kabel cas untuk Indonesia kayak gini. Jadi ini bisa kita pakai untuk ngecas dari listrik rumah atau PLN. Kemudian ada satu kabel untuk pengisian dari carport charging yang kayak gini atau dari solar panel. Dan satu lagi ada kabel DC5521 untuk ngecas ke output DC seperti laptop. Kemudian ada buku manualnya juga, plus ini ada buku garansinya juga ya. Dan ini adalah unit power stationnya dari EcoFlow. Power station ini kalau diperhatikan mirip dengan power bank raksasa ya. Dayanya lebih besar dari power bank pada umumnya, namun kegunaannya mirip, yaitu menampung daya di dalamnya supaya bisa digunakan kembali untuk mengisi daya atau mendukung alat-alat yang membutuhkan listrik berdaya besar. Kalau dibandingkan dengan power bank biasa yang berkapasitas 10.000 mAh, misalnya dengan kapasitas 37 Wh atau 37 Watt per jamnya, itu maka dia kalau dipakai dengan daya maksimum 37 Watt, dia akan habis dalam waktu 1 jam. Sedangkan EcoFlow River ini berkapasitas 288 Wh, jadi kalau kita pakai untuk misalnya menyalakan TV yang kapasitasnya 70 Watt, maka bisa kita pakai sekitar 4-5 jam. Atau untuk ngecas gadget dengan kapasitas 11 Wh bisa dipakai sampai 25 kali dengan River ini. Nah, sekarang kita lihat lebih detail lagi unitnya ya. Pada bagian depan ini, kita bisa lihat tombol powernya. Kalau kita nyalakan, maka layarnya juga akan menyala dan terdapat beberapa indikator seperti input watt, output watt, kapasitas baterai, dan sisa waktunya. Pada sebelah kiri layar ini terdapat sebuah senter atau light. Kalau misalkan kita nyalakan 1 kali, dia akan menyala terang seperti ini. Kalau dinyalakan 2 kali, dia akan lebih terang lagi. Dan kalau dinyalakan 3 kali, dia adalah untuk mode keamanan seperti SOS kayak gitu. Jadi kita bisa memohon pertolongan karena modenya yang berkedip-kedip sehingga bisa memberikan sinyal pertolongan kepada orang yang ada di sekitar. Nah, kemudian di bawah sini ini ada tombol untuk menyalakan atau mematikan wifi-nya sehingga kita bisa terkonek ke aplikasi EcoFlow. Untuk aplikasinya kita bisa gunakan HP baik di Android maupun di iPhone, menggunakan iOS. Kita bisa cek di Play Store dan App Store aplikasi EcoFlow-nya dan kita bisa buka. Nah, setelah dibuka, yang paling menarik dari aplikasi EcoFlow ini adalah fitur X-Boost-nya karena kita bisa boosting power atau dayanya itu menjadi sampai 1800 Watt maksimal sehingga kita bisa nyalakan perkakas listrik di rumah itu dengan daya yang maksimal atau berkapasitas yang cukup besar. Namun tentunya kembali ke watt hour yang kita punya di River ini, kalau kita menggunakan daya yang sangat besar maka waktunya juga semakin sedikit. Lalu di bawahnya sini ini ada beberapa colokan untuk kabel-kabel yang USB. Yang pertama ini adalah tipe C, ini bisa maksimum di 100 Watt, dan kemudian ada tipe A 2 kali ini, dan ada tipe A yang fast charging juga. Ini saya coba untuk ngecas iPad. Nah, seperti ini. Jadi dia ini termasuk fitur yang fast charging ya. Jadi cepat banget kalau ngecas, apalagi baterai-baterai berdaya besar seperti iPad seperti ini. Dan untuk type A-nya, type A-nya ini bisa kita pakai misalkan untuk ngecas-ngecas HP seperti ini. Ini ngecas, kemudian untuk ngecas kamera atau ngecas mikrofon untuk mic-nya kamera kayak gini ngecas juga. Dan ada satu juga yang fast charging tipe A-nya, ini bisa kita pakai juga untuk ngecas HP atau gadget lainnya. Nah, di sini udah saya pakai semuanya untuk proses pengecasannya. Semua colokan sudah nyolok dan di sini kita bisa lihat outputnya itu sekitar 36, 39, 40 tergantung dari apakah baterainya akan habis yang ada di gadget-gadget ini. Kalau baterainya akan habis biasanya dia akan mengeluarkan daya maksimumnya gitu. Kalau misalkan mau penuh di chargeran atau di HP itu sudah ada settingannya dari pabrik supaya tidak overcharge. Jadi ini daya yang dikeluarkan adalah sekitar 40, 39, 38 kayak gitu. Lalu yang paling kanan ini juga ada pengecasan menggunakan DC lagi, pakai lighter seperti ini yang untuk colokan di mobil itu biasanya, atau menggunakan kabel
DC5521 yang bisa langsung kita pakai untuk ngecas laptop dan kawan-kawan. Selanjutnya di bagian sebelah kiri ini ada pengecasan. Jadi input casnya melalui sini menggunakan kabel DC ataupun menggunakan kabel yang dari solar panel ataupun lighter tadi. Yang ini yang untuk kabel untuk ngecas dari lighternya mobil. Kalau menggunakan listrik PLN ini kita bisa manfaatkan fitur teknologi Extreme Fast Charging dan dia itu bisa ngecas 0-80% itu dalam waktu 1 jam, 0-100% itu dalam waktu 1,5 jam. Serta di bagian bawahnya sini ada tombol overprotection-nya dan juga ini bisa untuk over current, over voltage, dan overheat juga. Terakhir di bagian sebelah kanan ini ada 2 buah colokan untuk AC yang modelnya universal, bisa pakai kabel Indonesia maupun internasional. Daya yang mampu dikeluarkan maksimal adalah 600 watt. Namun jika butuh daya yang lebih besar, maka bisa kita boost hingga 1800 watt menggunakan aplikasi dari EcoFlow. Sekarang yuk langsung aja kita cobain untuk menyalakan berbagai macam power tools yang ada di workshop ABS. Oke sobat ABS, di sini saya punya mesin bor. Ini dayanya adalah 550 watt. Kita langsung cobain. Colokin ke bagian port AC di bagian samping kanan. Terus jangan lupa dinyalain, ada tombol di sini. Oke, jadi setiap kali mau pakai itu harus dinyalakan atau dimatikan kalau sudah nggak dipakai. Nah, ini kita coba. Nah, ini mau nyala ya. Ini daya yang dikeluarkan itu sekitar 200 sampai 300 tadi. Sekarang kita coba untuk ngebor. Oke, sobat ABS, jadi daya yang dikeluarkan itu tadi kita bisa lihat maksimum di 300 sampai 400-an watt. Sekarang kita cobain untuk nyalain mesin gerinda. Nah, kalau gerinda ini dayanya yang ada di sini itu adalah maksimumnya di 580 watt. Kita colokin di colokan satunya ya, kan ini dua colokan. Nah, langsung seperti ini dan masih menyala, on-nya langsung bisa kita gunakan. Langsung kita coba nyalain. Ini ada di 350-an kalau tanpa beban. Sekarang kita coba untuk memotong besi. Bebannya sampai berapa? Nah, ini tadi sudah kita cobain juga untuk nyalakan gerinda dan motong besi. Kalau ada bebannya tadi itu sampai 500 sekian watt. Jadi cukup oke power station dari EcoFlow ini, yang river ini so far. Sekarang saya mau coba untuk dua-duanya dinyalakan secara bersamaan. Oke, mulai dari yang gerinda dulu saya coba nyalakan. Kemudian bornya saya nyalakan juga. Jadi ini bisa nyala bareng-bareng kalau mau kita pakai untuk kerja, itu dua-duanya bisa berfungsi gitu. Untuk pengetesan ekstrimnya saya akan menggunakan alat Mitre Saw ini. Teman-teman bisa cek di sini daya yang dikeluarkan oleh Mitre Saw ini adalah 1650 watt. Sekarang langsung aja kita coba nyolokin si kabelnya. Teman-teman bisa cek indikator outputnya berapa. Pertama kita nyalain dulu aja. Oke, tadi di river ini kita bisa cek tadi itu dia outputnya itu sampai 588, dan sekarang kita coba pakai beban. Ini saya pakai kayu pinus, coba kita potong beberapa kali sambil kita perhatikan nanti berapa outputnya.
Nah, oke, alhasil kita masih bisa memotong kayu-kayu yang kita punya atau proyek pekerjaan kita masih bisa jalan walaupun istilahnya listrik PLN kita sedang mati atau ada pemadaman. Oke Sobat ABS, tadi kita sudah lihat beberapa tes yang kita coba menggunakan beberapa power tools mulai dari yang daya kecil sampai daya yang lumayan besar, dan teman-teman bisa lihat keunggulan dari produk EcoFlow River ini. Kalau buat saya pribadi sih ini sangat penting sekali, terutama untuk menunjang workshop outdoor saya. Dan selain workshop outdoor, saya juga ada beberapa kebutuhan hobi yang outdoor lainnya seperti fishing atau memancing di alam, dan juga ada camping, jadi semuanya ada di alam. Kalau misalkan kita tidak menggunakan alat atau sumber daya dari EcoFlow seperti ini, maka kita susah sekali mendapatkan sumber atau power listrik untuk kebutuhan hobi kita. Kalau ngomongin kelebihannya, yang pertama menurut saya ini praktis, ergonomis, dan cakep dan tidak terlalu berat, hanya sekitar 5 kilo. Kalau kita bawa dengan mobil tentu sangat hemat tempat, bahkan bisa kita cas juga sekalian pada saat di jalan. Yang kedua, kapasitasnya cukup besar sesuai dengan kebutuhan, dan ini merupakan investasi jangka panjang ya. Jadi kalau kita butuhnya jangka waktu yang panjang, duit 5-6 jutaan itu worth it sekali untuk kita investasikan ke alat atau power station seperti EcoFlow ini. Kemudian yang ketiga, menurut saya pengoperasiannya itu sangat mudah, terutama kalau misalkan dibandingkan dengan genset konvensional. Misalnya suami lagi pergi bekerja, kemudian istri sedang memasak atau mencuci baju gitu di rumah. Kalau mati lampu, dengan mudahnya istri kita bisa menyalakan ini dengan mudah, tanpa harus repot-repot gotong-gotong genset dan lain-lain. Kalau misalkan mau nyalain pompa air atau untuk memasak, ini bisa banget. Kemudian yang keempat, ini menurut saya cocok banget untuk kegiatan outdoor seperti untuk camping, glamping, untuk memancing, untuk kegiatan outdoor lainnya yang dibawa-bawa keluar. Ini merupakan produk yang pas karena bentuknya yang tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, dan mudah lah untuk dibawa-bawa. Jadi compact kayak gitu. Kemudian yang kelima, ini garansinya juga panjang ya Sobat ABS. Jadi garansinya sampai 2 tahun, teman-teman nggak usah khawatir, nanti bisa langsung diklaim kalau misalkan ada apa-apa dengan produk EcoFlow kalian. Kalau Sobat ABS butuh alat seperti ini, menurut saya sih worth it sekali dengan harga 5-6 jutaan, terutama buat Sobat ABS yang memang tidak bisa bekerja tanpa power listrik seperti saya. Dan untuk menunjang kebutuhan rumah tangga dalam kondisi tertentu, misalnya mati lampu, jadi ini sangat worth it sekali. Namun semua kembali ke kebutuhan juga sih. Jadi kalau memang kita ada budgetnya, kita bisa purchase atau beli produk-produk EcoFlow seperti ini. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini. That's it for today. Terima kasih. Semoga video review EcoFlow ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi buat kalian semuanya. Semoga videonya juga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.